Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua ini, nanti saya akan jelaskan mengenai NU pada umumnya. NU yang harus kita ketahui itu bagaimana. Namun sebelumnya kita mulai perkuliahan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Saya hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan mengenai aswaja bahwa di dalam NU Nahdlatul Ulama dalam menuntut ilmu itu harus atau wajib ada kesanadannya yang jelas, di mana sanad keilmuan itu harus sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana sanad yang harus yang bisa sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu, yaitu warga NU ini di dalam menuntut ilmu itu harus ada gurunya. Siapa gurunya? Gurunya itu adalah para ulama. Nah, para ulama itu di mana? Misalkan ada di pondok pesantren, di mana pondok pesantren tersebut diasuh oleh para kiai atau ulama-ulama yang ada di situ, para alim ulama yang ada di situ. Nah, ulama ini gurunya siapa? Ulama ini gurunya para waliullah atau wali-wali. Waliullah itu kalau di Jawa kita mengenal 9 wali songo, di mana di Jawa Tengah itu ada Sunan Muria, Sunan Kudus, ada Sunan Kalijaga yang ada di Demak. Nah, itu wali. Tetapi wali-wali ini tidak hanya di situ, itu yang tercatat ya. Wali itu sangat banyak sekali. Nah, wali ini berguru kepada siapa? Berguru kepada tabi'in. Tabi'in itu pengikutnya tabi'in. Pengikutnya tabi'in. Siapa tabi'in itu? Tabi'in itu orang yang berguru kepada sahabat Nabi. Nah, jadi dia atau beliaunya ini berguru langsung kepada sahabat Nabi. Nah, siapa ya sahabat tersebut? Jadi yang dikatakan sahabat itu harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama, satu zaman dengan Nabi. Jadi dia ada pada satu masa dengan Nabi. Unsur yang kedua, bertemu dengan Nabi. Jadi satu zaman terus kemudian bertemu seperti Abu Bakar, Utsman, Ali, itu semuanya bertemu dengan Nabi. Kemudian beriman kepada Nabi. Jadi harus memenuhi 3 unsur ini. Kalau hanya satu zaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tetapi tidak beriman, itu bukan sahabat. Contoh Abu Jahal, itu bukan sahabat Nabi karena tidak beriman dengan Nabi. Atau beriman kepada Nabi tetapi tidak satu zaman dengan Nabi, tidak bertemu dengan Nabi, itu juga bukan sahabat karena tidak memenuhi 3 unsur. Nah, siapa yang seperti itu? Ya kita ini, kita kan beriman kepada Nabi tetapi tidak bertemu dengan Nabi, tidak satu zaman dengan Nabi, sehingga kita ini tidak dinamakan sahabat Nabi. Nah, di atas sahabat, di mana sahabat-sahabat ini langsung berguru kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, di dalam NU itu ada stakeholder. Stakeholder yang memperkaya orang NU itu sendiri. Nah, siapa saja atau lembaga apa saja stakeholder tersebut? Yang pertama adalah pesantren. Jadi kita tahu bahwa pesantren pertama kali yang berdiri di negara NKRI ini itu adalah pesantren yang didirikan oleh para ulama-ulama NU. Jadi kalau ada pesantren non NU itu pasti berdirinya baru itu. Ini eh, ini stakeholder yang pertama. Stakeholder yang kedua adalah jamaah torekoh, orang yang mengingat Tuhan terus, sehingga dia dikatakan sufisme. Sufisme itu orang yang selalu mengingat Tuhan dalam keadaan apapun. Jadi tidak pernah lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dinamakan dengan jamaah torekoh. Nah, jamaah torekoh ini banyak sekali di warga NU punya ya. Dan torekohnya macam-macam. Sehingga yang di NU itu jemaahnya sangat luar biasa. Selain jemaah toreko, pesantren juga ada perguruan tinggi. Sudah banyak sekali perguruan tinggi NU itu bermunculan di Nusantara ini. Mulai dari Sabang sampai Merauke itu bermunculan berdiri perguruan tinggi Islam Nahdlatul Ulama, dan itu jumlahnya sudah sangat besar sekali. Itulah yang dinamakan NU dan jemaah-jemaahnya. Nah, Aswaja An-Nahdliyah itu sendiri itu terdiri dari 4 hal. 4 hal itu apa? Pegangannya itu ya 4 hal ini. Yang pertama adalah akidah. Nah, akidah, yang kedua syariah, ketiga tasawuf, keempat itu budaya. Nah, akidah itu sendiri apa? Yaitu ketuhanan. Jadi tadi kalau ketuhanan atau seberapa kita yakin tentang keimanan kita. Kalau iman itu kan ada 6, iman kepada Tuhan, malaikat, Rasul, terus kemudian iman kepada qada dan qadar, itu iman. Tetapi di dalam akidah itu kita seberapa yakin tentang keimanan kita. Jadi tidak ada keraguan sama sekali, itu yang disebut dengan akidah. Nah, yang kedua syariah. Syariah itu jalan hidup orang Islam yang memuat ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya. Artinya orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut dengan syariah. Takwa itu ada 2 kategori. Kategori yang pertama adalah selalu menjalankan perintahnya, dan yang kedua adalah selalu menjauhi larangannya. Itu yang dinamakan dengan jalan syariah. Nah, yang ketiga adalah tasawuf. Tasawuf itu kepribadian seseorang untuk selalu mengingat Tuhan. Nah, tadi sudah singgung sedikit mengenai tasawuf ya. Tasawuf itu selalu mengingat Tuhan di mana saja ya. Kalau Anda kan tidak ya, Anda jeng-jeng sama temannya itu ya sudah. Ingat sesama temannya saja, yang penting senang. Tetapi kalau orang tasawuf itu beda dengan kita. Orang tasawuf itu selalu mengingat Tuhan dimanapun, dan bahkan dia selalu berzikir.
Nah, sekali dzikir dia bisa ratusan kali. Nah, kalau kita berzikir astagfirullahaladzim. Nah, itu kita dapatnya satu. Ya, Anda dapatnya satu, tetapi orang-orang tasawuf itu bisa mendapat pahalanya dan yang diucapkannya itu bisa mencapai satu kali ucapan bisa mencapai ratusan. Kenapa demikian? Karena orang tasawuf itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya berzikir, tidak hanya mulut dan hatinya saja. Kalau kita kan mulut dan hati. Nah, astagfirullahaladzim itu kan mulut dan hati. Tetapi kalau beliaunya ahli tasawuf, ahli sufi itu tidak mengatakan astagfirullahaladzim, rambutnya berkata, kulitnya berkata, matanya berkata, semuanya berkata sehingga satu kali perkataan itu mencapai ratusan kalimat yang diucapkan. Nah, yang terakhir adalah budaya itu kebiasaan. Jadi orang NU itu sangat menghormati kebiasaan atau budaya yang ada di sekitar kita. Kita tengok ke belakang bagaimana Wali Songo dalam hal ini Sunan Kalijaga itu berdakwah. Nah, beliaunya ini seorang wali yang sangat menghargai budaya Nusantara yang ada di sekitarnya. Jadi tidak dibuang sama sekali budaya yang ada, tetapi bagaimana budaya itu dikemas menjadi budaya yang berdekatan dengan kebiasaan orang Islam. Sehingga non-muslim pada waktu itu menerimanya dengan senang hati akan hadirnya Sunan Kalijogo. Karena Sunan Kalijogo itu menghargai sekali budaya-budaya yang ada di sekitarnya, tidak menghilangkan. Tapi bagaimana budaya itu bisa bersatu dengan kebiasaan, ajaran Islam. Nah, kemudian Aswaja An-Nahdiyah ini harus di bawahnya ada Hitoh An-Nahdiyah. Hitoh An-Nahdiyah itu apa? Yaitu landasan berpikir, bersikap, bertindak warga NU yang harus tercermin dalam tingkah laku perseorangan, dalam perilaku organisasi, serta dalam proses pengambilan keputusan. Jadi harus berpikir kepada An-Nahdiyah. Nah, karena nanti Hitoh Nahdiyah ini akan menghasilkan Mambati Khairu Ummah. Apa itu Mambati Khairu Ummah? Yaitu dasar sebagus-bagusnya masyarakat, di mana dasar sebagus-bagusnya masyarakat ini mampu melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang dinamakan dengan Mambati Khairu Ummah. Nah, saya kembali lagi kepada Hitoh NU. Saya jelaskan bahwa Hitoh NU itu ruhnya ada 3. Apa 3 itu? Fikrah Nahdiyah, pola pikir An-Nahdiyah. Pola pikir An-Nahdiyah itu yang bagaimana? Ya, kita percaya akan dalil nakli, dalil akli, kemudian waqi'i dan irfani. Nanti saya jelaskan ini. Kemudian yang kedua adalah ubudiyah nahdiyah. Jadi
mengamalkan amalan yang dilakukan oleh orang-orang NU. Itu anak ubudiyah nahdiyah. Nah, yang ketiga harokah nahdiyah. Harokah nahdiyah itu sebuah gerakan orang NU, di mana gerakannya itu harus bertumpu pada 4 hal, yaitu tawazun, tasamuh, amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu hitoh NU yang harus dijalankan oleh kita sebagai warga NU atau jamaah NU. Nah, saya jelaskan lagi hitoh NU yang pertama, yaitu fikroh an-nahdiyah. Fikroh nahdiyah itu yang bagaimana? Yang pertama, percaya bahwa adanya dalil nakli, di mana dalil nakli ini adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para ulama yang diambil dari intisari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dalil ini merupakan dalil pokok yang menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam dan akidah. Nah, orang NU itu harus ada sanadnya dalam mempelajari dalil-dalil ini, karena yang tafsir dengan terjemahan itu jauh berbeda. Terjemahan Al-Quran dengan tafsir itu berbeda. Tafsir itu diartikan oleh para ahli yang memang dia ahli di bidang tafsir dan memenuhi syarat. Itu mufasir namanya. Nah, mufasir inilah yang harus kita ikuti, bukan terjemahannya, karena kalau kita salah mengartikan dari terjemahan Al-Quran, karena Al-Quran itu ada sejarah bagaimana turunnya Al-Quran itu, sehingga sejarah itu akan menjadi acuan dalam pengambil keputusan dalam mengikutinya. Nah, di dalam tafsir itu dijelaskan dengan jelas itu, sehingga sanad-sanad yang tadi itu wajib itu, karena mereka orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Nah, yang kedua, dalil akli merupakan dalil yang berasal dari akal pikiran manusia. Akal pikiran tersebut yang menuntun manusia dalam memahami keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kedua. Kemudian waqi'i. Waqi'i itu berguru langsung. Jadi kalau sekarang itu ada internet, saudara belajar dari internet itu boleh-boleh saja. Tetapi di dalam keilmuan keagamaan itu harus berguru langsung kepada ahlinya, di mana kita harus berguru kepada ulama, ulama berguru kepada wali, wali berguru kepada tabi'in itu berguru kepada tabi'in berguru kepada sahabat itu berguru kepada nabi. Itu yang dinamakan dengan waqi'i. Nah, kalau ijtihad waqi'i itu apa? Karena ada istilah waqi'i, ada istilah ijtihad waqi'i. Nah, ijtihad waqi'i itu adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk memberikan jalan keluar atau solusi terhadap masalah umat yang sedang dihadapi dalam realitas kehidupan, sesuai dengan kaidah-kaidah ijtihad yang telah ditetapkan oleh dalil nakli, hadis, serta dalil akli. Selanjutnya irfani. Nah, ini masih yang pertama ya. Irfani itu adalah pendekatan pemahaman yang bertumpu pada instrumen pengalaman batin.
kehadiran hati dengan mengingat Allah terus menerus. Kemudian ungkapan lesan dari perasaan. Kemudian kekuatan manusia yang bertumpu menggerakkan jasmani dan rohani dan intuisi. Nah, itu yang dinamakan dengan irfani. Jadi harus berdasarkan pengalaman batin dan seterusnya. Jadi pendekatan pemahaman itu bertumpu pada pengalaman, itu yang dinamakan irfani. Nah, kemudian amaliyah ubudiyah. Nah, amaliyah ubudiyah itu ini hitoh yang kedua ya. Amaliyah ubudiyah itu ya amalan yang dilakukan oleh warga NU. Nah, misalkan membaca talqin, kunut, istighosah, kemudian wiritan setelah sholat, kemudian membaca pujian sebelum sholat, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan amalan ubudiyah. Di mana amalan ubudiyah ini tidak berdosa kalau kita lakukan. Misalkan pujian sebelum sholat. Nah, ini kan ada organisasi keagamaan yang tidak mengamalkan itu. Nah, tidak mengamalkan pujian-pujian sebelum sholat. Nah, kalau kita mengamalkan pujian sebelum sholat apa kita berdosa? Ya tidak, karena pujian-pujian itu isinya memuji Allah dan Rasulnya. Nah, membaca sholawat. Nah, sambil menunggu jamaah yang lain. Sehingga kalau kita melakukannya itu tidak berdosa. Itu pujian-pujian. Dan para jamaah itu tahu kalau jamaah di pondok, di masjid, musola itu belum dimulai, jamaah sholatnya belum dimulai selagi ada pujian-pujian tersebut. Nah, kemudian kunut itu isinya doa loh, doa yang sangat luar biasa sekali, dan itu dilakukan oleh warga NU pada sholat subuh. Itu kunut. Kemudian wiritan setelah sholat. Nah, wiritan itu kan isinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memohon ampunan, kemudian memuji. Itu wiritan setelah sholat. Kalau ada orang yang menyalahkan wiritan setelah sholat itu ya perlu dipertanyakan, karena ini adalah hal yang terpuji, hal yang seharusnya kita lakukan. Karena kalau kita berdoa secara berjamaah, maka insya Allah jamaahnya itu kalau ada 40 jamaah, salah satu dari jamaah itu adalah waliullah. Maka kemungkinan besar jamaah doa yang dilantunkan secara bersama-sama, wiritan yang dilantunkan secara bersama-sama atau berjamaah tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan ubudiyah. Nah, yang ketiga adalah harokah atau gerakan, di mana gerakan ini harus berdasarkan atau berpola fikir dengan tawasud. Yang dimaksud dengan
Tawasud adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap. Tidak terlalu keras, fundamental, dan tidak terlalu bebas. Itu orang NU itu tawasud itu di tengah. Posisinya itu ada di tengah, tidak terlalu radikal, ya kan? Sedikit-sedikit haram, murtad, kafir, ya itu radikal, ya. Kemudian juga tidak terlalu berpikiran bebas, ya. Nah, tawasud ini dikenal juga dengan moderasi. Yang kedua harus tawasun, yaitu sikap yang dapat menyeimbangkan diri seseorang pada saat memilih sesuatu sesuai kebutuhan tanpa condong atau berat sebelah terhadap suatu hal tersebut. Nah, contohnya tawasun itu. Jadi sikap seimbang tawasun itu seimbang, ya. Contohnya ya kalau siang bekerja atau belajar, ya tentunya ya sambil ibadah, sholat duhur, sholat asar, sholat duha, ya. Kemudian kalau malam itu digunakan untuk beribadah dan istirahat. Sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, kemudian istirahat di rumah, berkumpul dengan keluarga, jam 3 bangun, sholat tahajud, memohon ampunan kepada Tuhan, memohon apa yang kita cita-citakan supaya tercapai atau dikabulkan. Itu dilakukan di malam hari, karena ibadah yang dilakukan di malam hari itu lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tawasul. Kemudian tasamuh itu sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Jadi lembut hatinya, tidak kasar, tidak menjelek-jelekkan temannya. Kemudian di depan kita baik, di depan orang lain dia menjelek-jelekkan kita. Itu tidak jiwa orang-orang NU. Jadi tidak tasamuh kalau yang seperti itu. Jadi kalau tasamuh itu kita baik di depan teman kita juga baik di belakang teman kita. Selalu berbuat baik, selalu lemah lembut, dan saling pemaaf. Ini yang dinamakan dengan tasamuh. Nah, mana sikap tasamuh itu pada dasarnya adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan. Nah, akhlak terpuji ini harus kita terapkan, baik itu ada orangnya atau tidak ada orangnya. Ada orangnya itu ya berbuat baik, di belakangnya juga berbuat baik. Ini tasamuh, ya. Karena ada di antara kita itu orang yang di depan kita itu berbuat baik, tetapi di belakang selalu menjelek-jelekkan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Saya doakan mahasiswa saya tidak ada yang seperti itu. Kalaupun toh ada, harus dirubah mulai sekarang, karena akhlak terpuji itu adalah ukuran kita dalam pergaulan sehari-hari, kita dikatakan baik atau tidak. Nah, jadi tidak curang gitu loh, tidak curang kepada teman kita, keluarga kita, sahabat kita, kemudian saudara kita, itu harus kita lakukan sikap akhlak terpuji. Nah, selanjutnya amar ma'ruf nahi mungkar.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu? Yaitu selalu mengajak pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kebaikan itu ya kita ajak orang lain untuk melakukan sebuah kebaikan dan mencegah orang lain untuk berbuat kejahatan. Dalam hadis Nabi dijelaskan, "Marra aminkum mungkarun falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, wa man lam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia menghilangkannya dengan tangannya. Jadi harus ditegur langsung. Jika ia tidak mampu, maka dengan lesannya. Nah, dengan lesannya. Orang yang tidak mampu dengan lesannya, maka dengan hatinya, ya Allah, misalkan ya Allah, mudah-mudahan dia diberi hidayah untuk selalu berbuat baik. Nah, itu melakukan dengan hati. Dan pekerjaan yang ketiga ini, yaitu dengan hati, ini menunjukkan bahwa selemah-lemahnya iman. Jadi misalkan ada teman kita yang tidak sholat, misalkan ya, kita ingatkan, ayo kita sholat bareng, ayo kita sholat berjamaah. Itu dilakukan dengan tangan sekaligus dengan lesan. Nah, kalau kita tidak mampu mengajak orang lain, ya malah dosane ditanggung dhewe, pahalane yo dipek-pek dhewe. Itu artinya iman kita lemah. Mudah-mudahan aja dikasih hidayah oleh Allah, kemudian mampu melakukan ibadah sholat. Hati kalian dijaga seperti itu. Nah, itu ya boleh-boleh saja, tetapi itu menunjukkan bahwa iman kalian itu, iman saudara, iman Anda itu lemah karena tidak mampu mengajak secara langsung tentang kebaikan. Tidak mencegah langsung kemungkaran. Itu dari saya tentang aswaja pada umumnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.